Oke, baik. Saya mau menjelaskan dulu bahwa ketika nanti penjelasan dipaparkan oleh Pak Geritz, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau pengen bertanya, ya, eh, bisa melalui mekanisme chat. Bisa chat Japri ataupun juga chatnya itu to everyone. Kalau ternyata nanti pertanyaan itu butuh konfirmasi ataupun juga rasanya pengen ngomong langsung, nanti akan ada kesempatannya. Begitu ya. Pak Geritz, apakah memungkinkan kalau misalnya dalam penjelasan kemudian ada yang mau ingin bertanya gitu Pak? Boleh ya Pak? Jadi kita lebih dialogis dan lebih cair begitu ya eh, proses webinar kita. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Boleh juga pakai fitur raise hand. Jadi supaya apa mempersiapkan bahwa oh akan ada yang bertanya. Gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama layar dan koneksi layar dan koneksi. Layar dan waktu saya berikan kepada Pak Gerit. Terima kasih Pak Yohan, Pak Pendeta. Selamat malam kepada saudara-saudara sekalian. Selamat berkenalan karena saya baru pertama ini bertemu dengan teman-teman dari GKI Bintama. Jadi saya senang bahwa Anda meminta saya untuk memberi bahan dan dengan dalam pembicaraan dengan Pak Arnesus Ayal disepakati bahwa saya akan memberikan bahan tentang serba-serbi kitab ulangan. Jadi serba-serbi berarti apa saja dalam kitab ulangan nanti kita korek-korek gitu ya. Oke ya. Oke Pak Yohanes, monggo silahkan pada slide yang pertama. Jadi kitab ulangan adalah kitab terakhir dari salah satu kelima kitab yang digolongkan sebagai Torah, itu dalam bahasa Ibrani, Indonesianya Taurat, dalam perjanjian lama. Kelima kitab itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Waktu percakapan dengan Pak Arnesus itu mula-mula Pak Arnesus membayangkan saya menerangkan semua kelima kitab itu, tapi waduh gimana, kitab ulangan aja sudah 34 pasal. Jadi saya bilang yang lain-lain tunggu aja dulu, biar kitab ulangan aja dulu gitu. Oke Pak, next. Bentuknya adalah penuturan kembali, jadi bahasa Inggrisnya itu flashback dari Musa kepada umat Israel di perbatasan Moab dan Tanah Kanaan mengenai hal-hal penting yang sudah terjadi di masa lampau yang perlu dilestarikan dalam penghayatan iman umat Israel. Umumnya setiap narasi dimulai dengan pengantar dari narator. Narator itu penutur atau pengisah. Misalnya Ulangan 1 ayat 1 sampai 5, itu dia memberi pengantar, kemudian Musa bertutur dengan menggunakan kata aku, kamu, dan kita. Misalnya di Ulangan 1 ayat 6 sampai 4 ayat 40. Penuturan kembali ini juga bersifat sebagai pidato perpisahan Musa dengan umat Israel. Mereka akan masuk ke tanah Kanaan, tetapi Musa tidak. Dan di pasal 34 kita membaca keterangan tambahan dari editor kitab ulangan bahwa Musa meninggal. Nah, masalah pertama yang dikemukakan oleh Musa dalam narasi ulangan itu adalah mengapa dia tidak bisa ikut masuk ke tanah terjanji. Ketika umat Israel sudah mendekati tanah Kanaan, maka Musa mengirim 12 pengintai untuk menyelidiki kondisi negeri tersebut. Mereka pergi dan kembali dengan melaporkan bahwa negeri itu baik, tetapi mereka membuat umat menjadi panik karena menceritakan bahwa orang Kanaan lebih besar dan lebih tinggi dari orang Israel. Kota-kota dan kubu-kubunya juga lebih besar, dan ada orang-orang enak di sana. Ulangan 1 ayat 28. Enak di sini bukan enak bahasa Indonesia ya, tapi nama suku itu orang enak.
Nah, mengapa orang Israel ketakutan terhadap orang-orang Enak? Dalam bahasa Ibrani istilahnya itu Anakim. Di Bilangan 13 ayat 33 dikemukakan bahwa orang Enak adalah keturunan dari orang-orang raksasa, Ibraninya Nephilim. Sedangkan mengenai raksasa-raksasa ini dapat dilihat dalam Kejadian 6 ayat 4. Saya kutip, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Jadi entah bagaimana sesudah air bah yang memusnahkan semua yang hidup, masih ada juga sisa-sisanya. Makanya dikatakan dan juga pada waktu sesudahnya ya. Dan sisa-sisanya itu yang menghasilkan keturunan di Kanaan. Ingatan mengenai raksasa di zaman Nuh menimbulkan imajinasi mengenai Kanaan sebagai negerinya orang raksasa. Dan itulah yang membuat mereka panik. Akibatnya mereka tidak mau masuk ke Kanaan dan tidak mau mendengarkan imbauan Musa agar jangan takut kepada orang Kanaan. Apalagi menurut Musa mereka sudah menyaksikan bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, mendukung mereka di padang gurun seperti seorang ayah yang mendukung anaknya, dan yang menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Maka Tuhan murka atas sikap orang Israel yang tidak percaya ini dan menghukum mereka. Tidak ada angkatan yang masih hidup sekarang yang akan masuk ke tanah Kanaan. Hanya Kaleb dan Yosua yang boleh masuk ke sana. Musa juga tidak boleh. Mengapa? Nah, ini keterangannya di Ulangan 1 ayat 37. Juga kepada aku Tuhan murka oleh karena kamu. Dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Gara-gara kamu, saya dihukum. Itulah. Peristiwa yang di flashback oleh Musa terdapat di Bilangan 14 ayat 1 sampai 36. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya, Bilangan 14 1 sampai 6. Di situ memang sudah diungkapkan hukuman Tuhan. 10 pengintai kecuali Yosua dan Kaleb mati karena tulah, Bilangan 14 ayat 37. Satu generasi atau angkatan tidak boleh masuk ke Kanaan. Mereka harus mati dalam pengembaraan di padang gurun. Tetapi di peristiwa ini, di Bilangan 14 ayat 1-36 itu, tidak ada rujukan mengenai murka Tuhan terhadap Musa. Murka Tuhan terhadap Musa dan Harun baru terdapat di narasi selanjutnya di Bilangan 20 ayat 2-13. Umat Israel kehausan karena tidak ada air. Mereka menyalahkan Musa, lalu Musa dan Harun pergi ke pintu kemah pertemuan atau kemah suci untuk memohon petunjuk ilahi. Musa harus mengumpulkan umat di depan sebuah bukit batu, kemudian berkata kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air. Jadi katakanlah ada penciptaan sebuah mata air yang baru. Tetapi mungkin karena jengkel terhadap umat, Musa tidak berkata kepada batu, melainkan mengomeli umat sambil berkata, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat 11. Lalu Musa memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali dan air keluar dari batu sehingga semua bisa minum. Mata air itu disebut Meriba, ayat 13, yang merupakan mujizat Tuhan, bukan mujizat Musa. Tapi tadi pakai kata kami ya. Jadi perkataan dan sikap Musa menunjukkan bahwa Musa juga tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghormati kekudusannya. Itulah sebabnya Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan, di ayat 12,
Seperti kita lihat di kitab Ulangan yang 2 kali dikemukakan, Tuhan murka kepada Musa oleh karena ulah umat, jadi bukan karena kesalahannya sendiri. Jadi di Ulangan, Musa tidak disebut kesalahannya, tapi di Bilangan 20, 11-12, kesalahan Musa cukup jelas. Nah, pertanyaannya tentu saja, mengapa bisa terjadi perbedaan dalam alasan mengapa Musa dimurkai oleh Tuhan sehingga tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Apakah Musa merupakan pemimpin yang tidak mau mengakui kesalahannya di masa lampau, sehingga dalam flashback yang kita lihat dalam narasi Ulangan pasal 1, dia tidak menyebutkan peristiwa di Meriba? Tampaknya tidak demikian. Maka dari sini para penafsir mulai menduga-duga bahwa kitab Ulangan yang narasinya merupakan flashback itu sebenarnya lebih kemudian daripada narasi di kitab Bilangan. Editor yang berada di balik kitab Ulangan, yang juga menulis tambahan di pasal 34 mengenai kematian Musa, tampaknya menampilkan Musa sebagai tokoh yang tanpa salah, dan kalau Tuhan murka kepadanya, itu karena ulah umat, oleh karena kamu. Masalah kedua berkaitan dengan keunikan Tuhan Allah Israel. Karena Musa akan berpisah dengan umat, ia wanti-wanti memesan agar umat jangan pernah lupa bahwa mereka secara keseluruhan sebagai umat menyaksikan penyataan atau pewahyuan Tuhan di Gunung Horeb di tengah-tengah api yang bernyala-nyala namun dikelilingi gelap gulita awan dan kekelaman. Ulangan 4:11-12. Mereka mendengar suara tetapi tidak melihat rupa apapun. Di Gunung Horeb, umat menerima perjanjian, Ibraninya Brit, berupa ke-10 firman yang dituliskan di atas 2 log batu. Di seluruh kitab Ulangan, nama gunung ini adalah Horeb. Di kitab Keluaran, sejak awal, yaitu di Keluaran 3 ayat 1 sampai di pemberian ke-10 firman di Keluaran pasal 20, nama gunung itu adalah Sinai. Perbedaan nama gunung tempat penyataan ilahi ini juga merupakan petunjuk bahwa ada tradisi yang berbeda di belakang kitab Ulangan dan kitab Keluaran. Dalam pesan Musa terdapat tekanan agar jangan melupakan Tuhan yang mereka saksikan di Horeb, yang bersuara namun tanpa rupa. Tidak boleh ada sesuatu pun yang mewakili Tuhan. Semua patung yang dibuat sebagai simbol untuk Tuhan akan diidentikan dengan berhala. Ulangan 4:16-20 dan 23. Ada semacam ancaman yang sekaligus bersifat seperti ramalan. Kalau umat menyembah patung di Kanaan, maka mereka akan dibuang ke negeri bangsa-bangsa penyembah patung. Baru di sana mereka akan kembali mengingat dan mencari Tuhan. Jika mereka kembali kepada Tuhan, maka Allah adalah penyayang. Ulangan 4 ayat 31, ia tidak akan memusnahkan umat dan ia tidak akan melupakan perjanjiannya. Tuhan yang mereka saksikan di Horeb adalah Tuhan yang unik, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ayat 35-39. Nah, mengapa ada unsur ramalan mengenai masa depan yang suram ini? Para penafsir menduga bahwa bagian ini ditambahkan oleh para editor dari zaman yang jauh kemudian sebagai upaya merelevankan peristiwa penyataan Tuhan di Horeb bagi jemaat para editor. Gejala merelevankan ini dapat kita lihat di Ulangan 5 ayat 2-3. Saya kutip ya. Tuhan, Ibraninya Yahweh, Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita, tetapi dengan kita. Kita yang masih ada di sini pada hari ini,
kita semuanya yang masih hidup. Yang dimaksud nenek moyang bukan Abraham, Ishak, dan Yakub karena mereka tidak ikut dalam perjanjian di Horeb, melainkan umat Israel yang ada di Horeb, yang adalah nenek moyang dari generasi kemudian yang memaknai kembali kisah lama mengenai Musa. Nah, bukannya nenek moyang Abraham, Ishak, dan Yakub tidak penting, namun yang terpenting adalah keturunannya, bukan nenek moyangnya. Di Ulangan 26 ayat 5 ada ketentuan bahwa ketika orang mempersembahkan hasil pertama kepada imam, ia harus berdoa sebagai berikut. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara, ia, yaitu Yakub, pergi ke Mesir dengan sedikit orang, dan seterusnya. Kemudian kisah pembebasan dari Mesir dikutip dan ditutup dengan perkataan, oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepada aku, ya Tuhan. Ulangan 26 ayat 10. Jadi bukan nenek moyang yang berurusan dengan Tuhan, melainkan keturunannya. Masalah ketiga berkaitan dengan pembangunan karakter umat. Setelah berpesan agar umat Israel dan keturunannya tetap berpaut hanya kepada Tuhan, Yahweh Allah Israel, barulah Musa mengajarkan kepada umat mengenai ke-10 firman, Ulangan 5:6-21. Perhatikanlah bahwa teks Ibrani menggunakan kata hadebarim dari kata dabar yang berarti firman untuk menyebutkan pokok-pokok yang diuraikan dalam perikop ini dan bukan hukum seperti kebiasaan kita menyebutkan 10 hukum. Istilah dasar titah yang biasa itu memang lumayan, ada titah ya, tetapi yaitu masih mengandung makna commandment, mungkin ikut kebiasaan Inggris, the 10 commandments. Nah, kalau yang disampaikan adalah firman, maka yang diharapkan dari umat adalah penghayatan, pencerapan maknanya, bukan penerapan secara harfiah begitu saja. Firman dimulai dengan menekankan mengenai identitas Tuhan Allah Israel yang telah membebaskan umat dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Profesor Christoph Barth, almarhum, yang menulis buku teologi Perjanjian Lama, membandingkannya dengan Mukadimah UUD 45. Semua penafsiran undang-undang berada di bawah pedoman makna Mukadimah. Ulangan 5 ayat 6 dapat dilihat sebagai Mukadimah yang mengarahkan umat agar tidak melaksanakan amanah dalam rangka mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan, tetapi justru karena telah menjadi umat yang dibebaskan oleh Tuhan, maka mereka melaksanakan amanah sehingga bisa mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan mereka. Jadi bukan 10 firman yang menyelamatkan, melainkan Tuhan yang menyelamatkan. Dan panggilan umat adalah berada dalam lingkup keselamatan itu. Mereka ikut firman supaya tetap berada dalam lingkup keselamatan ini. Bentuk dan isi 10 firman di kitab Ulangan, Ulangan 5, 6-21, tidak jauh berbeda dari 10 firman di kitab Keluaran. Keluaran 20 dari 1 sampai 13. Maka judulnya kan Ulangan, mengulang 10 firman yang ada di kitab Keluaran, gitu ya. Hanya dalam kaitan dengan hari Sabat terdapat perbedaan. Di kitab Ulangan, perhentian Sabat berkaitan dengan pembebasan dari perbudakan di Mesir. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Ketika umat menjadi budak di Mesir, mereka melakukan kerja paksa, tidak pernah berhenti bekerja untuk para penindas mereka. Hari Sabat adalah peringatan pembebasan dari kerja paksa, maka semua orang harus berhenti bekerja, termasuk para hamba, orang asing, dan
binatang ternak. Jadi perbudakan bisa saja secara resmi sudah tidak ada, tapi secara tidak resmi tetap ada ya. Kan belum lama ini diketemukan bahwa di rumah seorang bupati itu ada penjara dengan orang-orang yang dikurung, kelihatannya orang-orang yang disuruh kerja paksa itu. Jadi ya tetap aktual lah ya. Di kitab Keluaran, perayaan Sabat dialaskan kepada kisah penciptaan ketika Allah berhenti menciptakan pada hari ketujuh dan menguduskannya. Jadi perhentian Sabat berkaitan dengan penghargaan manusia terhadap dirinya sebagai ciptaan, tetapi juga terhadap ciptaan lain, langit dan bumi. Dalam praktek kemudian, orang Kristen menghubungkan makna Sabat di hari pertama, Minggu, dengan beribadah. 6 hari bekerja dan pada hari ketujuh beribadah di gereja. Sebenarnya makna Sabat di kitab Ulangan dan di kitab Keluaran sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Gusti Yesus mengenai Sabat, yaitu hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Sesudah penjelasan mengenai 10 firman, kembali lagi flashback Musa menekankan kepada diri Tuhan Allah. Di Ulangan 6 ayat 4 ada seruan yang dikenal dengan istilah Shema. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ibraninya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Di kalangan umat Yahudi, makin lama Shema yang menjadi pengakuan iman atau penanda identitas iman. Maka ketika Gusti Yesus ditanyai oleh seorang pakar Taurat, hukum mana yang terutama, beliau mulai dengan mengucapkan Shema. Ya, beliau mulai dengan mengucapkan Shema, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Sesudah itu baru hukum yang pertama yaitu mengasihi Allah, Markus 12 ayat 30, dan hukum yang kedua yaitu mengasihi sesama manusia, Markus 12 ayat 31. Semua firman bisa dirangkum dalam Shema. Diajarkan berulang-ulang kepada genap keturunan pada tangan dan ditempelkan pada dahi, diikatkan pada tangan dan ditempelkan pada dahi, dan dituliskan di ambang pintu rumah. Para pengikut Yahudi Ortodoks melaksanakannya secara harfiah. Kalau mereka berdoa, mereka melingkarkan Shema di lengan mereka dan menempelkannya pada dahi dalam kotak kecil dan menuliskannya di ambang pintu rumah. Tetapi di Ulangan 6 ayat 20 dan seterusnya ditambah dengan Ulangan pasal 8, jelas yang harus diajarkan kepada anak-anak. Ya. Saya ringkaskan, kita dahulu adalah budak di Mesir, tetapi Tuhan membebaskan kita. Maka mari kita hidup dengan mengikuti firman, sehingga keadaan kita menjadi baik. Masalah berikutnya adalah penghayatan terhadap identitas Israel sebagai umat pilihan ilahi. Supaya umat Israel jangan tinggi hati menjadi umat Allah, maka mereka diingatkan kembali mengenai orang enak yang telah membuat mereka, maksudnya nenek moyang mereka, panik. Jadi Ulangan 1 ayat 26, lihat nanti kembali slide yang keempat ya. Dulu mereka panik, jadi sekarang tidak usah berbangga-bangga dengan memuji diri sebagai bangsa pilihan yang istimewa. Semua yang mereka dapatkan sekarang adalah anugerah Tuhan semata-mata. Jadi ajaran mengenai anugerah, Ibraninya chen atau Hanan, sudah ada di kitab Ulangan ya. Jadi bukan hanya di Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama sudah ada juga. Tuhan tidak memilih Israel karena mereka hebat,
Tapi justru karena mereka tidak hebat, bahkan tegar tengkuk, malah diakui sendiri di kitab Ulangan itu. Selain dipilih karena anugerah, Israel juga dipilih karena cinta kasih. Ibraninya ahava, Tuhan. Di Ulangan 7 ayat 7 dikemukakan bahwa bukan karena banyak jumlahnya maka Tuhan terpikat dan memilih Israel, melainkan bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Lalu di Ulangan 7 ayat 8 dikemukakan bahwa Tuhan memilih mereka karena Tuhan mencintai mereka. Di Ulangan 10 ayat 15, keterpikatan ilahi itu diulangi dengan menekankan cinta kasih yang menjadi dasar keterpilihan ini. Sebenarnya bahasa kitab Ulangan mengenai pemilihan Tuhan adalah bahasa cinta. Tetapi bahasa cinta yang menjadi dasar pemilihan tidak cukup. Harus dilengkapi dengan bahasa ciptaan yang mengakui bahwa semua umat manusia adalah ciptaan Tuhan. Kalau tidak, maka teologi pemilihan akan cenderung menganggap bahwa sesama manusia yang bukan umat tidak dikasihi oleh Tuhan, bahkan dimusuhi oleh Tuhan. Di Ulangan 32 ayat 8-9 yang disebut nyanyian Musa, ada pengakuan bahwa Yang Maha Tinggi membagi-bagi wilayah bangsa-bangsa, umat-umat yang lain. Tetapi Israel adalah milik Tuhan, sekaligus itu berarti bahwa bangsa-bangsa, umat-umat yang lain boleh memiliki sesembahannya masing-masing. Yang penting adalah bahwa Israel hanya berpaut kepada Tuhan, Allah Israel. Jadi pengakuan Allah itu Esa, Shema itu tidak menyangkal adanya yang lain, tapi yang penting adalah Israel hanya boleh menyembah Yahweh, Tuhan Allah Israel. Namun dalam praktek pengakuan terhadap bangsa-bangsa ini sering diabaikan. Teologi penciptaan seringkali kalah dalam penghayatan umat dibandingkan dengan teologi pemilihan. Maka dalam flashback Musa ini ketika tiba pada penguraian mengenai perebutan tanah Kanaan, sikap terhadap penduduk yang tinggal di sana sangat kejam. Sihon, Raja Hesbon dikalahkan, kota-kotanya direbut, dan semua penduduknya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak ditumpas. Ulangan 2 ayat 34. Demikian juga halnya dengan Og, Raja Bashan, semua wilayahnya direbut, dan penduduknya ditumpas. Kata menumpas, Ibraninya herem, terdapat 6 kali di kitab Ulangan. Nanti baca sendiri ya, Ulangan berapa itu. Sebenarnya di zaman Musa, umat belum masuk ke tanah Kanaan. Lah kok sudah mengalahkan Sihon dan Og? Jadi kalau kita lihat sejarahnya kan baru Yosua yang memimpin pasukan masuk ke tanah Kanaan. Kita melihat di sini dalam flashback Musa, tokoh Musa agak dikacaukan dengan tokoh Yosua oleh para editornya itu. Oke. Sikap eksklusif yang mengagungkan keterpilihan diri menyebabkan orang membuat kriteria mengenai siapa yang boleh menjadi umat. Di Ulangan 23, 1-8, mereka yang kebiri, anak haram, orang asing, Ammon dan Moab, tidak boleh menjadi warga jemaat. Orang Edom dan Mesir masih lumayan. Setelah keturunan ketiga, lama sekali ya, mereka boleh masuk menjadi warga jemaat. Nah, sikap eksklusif di kitab Ulangan ini ditantang oleh kitab Rut, yang memperlihatkan bahwa nenek moyang Raja Daud adalah orang Moab. Dan Nabi di Yesaya pasal 56 menghibur orang kebiri dan orang asing yang khawatir bahwa mereka akan dikeluarkan dari jemaat setelah umat kembali dari pembuangan. Jadi
kata Nabi, jangan khawatir, kamu pun menjadi umat Tuhan gitu loh. Oleh karena keyakinan bahwa tanah Kanaan merupakan pemberian Tuhan, saya lupa kata pemberian Tuhan, sebagaimana dijanjikan kepada Abraham, maka Musa, sebenarnya Yosua ya, melakukan penyerbuan ke wilayah Kanaan yang telah menjadi tempat kediaman berbagai bangsa, yaitu orang Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, dan Yebus. Apakah bangsa-bangsa ini tahu mengenai janji Tuhan kepada Abraham? Ya tentu saja tidak. Jadi para pakar Alkitab dan etika Kristen memang bergumul mengenai ayat-ayat herem yang tidak mengenal kasihan terhadap musuh. Saya hanya mengajak Anda untuk membandingkan sikap Abraham di Kejadian 12 ayat 14 ya, yang masuk dengan damai ke Kanaan, bersahabat dengan Mamre, sang juru kunci dari pohon-pohon tarbantin, yang merupakan pohon-pohon keramat, dan diberkati oleh Melkisedek, imam dari El Elyon yang disembah di kota Salem. Mungkin model Abraham lebih cocok bagi kita daripada model Musa dan Yosua berkaitan adanya orang lain yang bukan umat. Nah, yang saya kemukakan di slide 24 tadi di atas memang bukan masalah bagi Musa ya, melainkan masalah bagi kita, umat Kristiani yang membaca kitab Ulangan, khususnya ayat-ayat mengenai penumpasan penduduk Kanaan. Kesan saya, banyak dari pembaca di Indonesia tidak menyadari ayat-ayat mengenai herem yang penuh dengan kekerasan itu. Saya menduga bahwa sejak zaman misionaris Barat, kita tidak diajari untuk membaca ayat-ayat ini, oleh karena bagi mereka model kekerasan yang dilakukan oleh Musa dan Yosua itu dianggap wajar. Orang Kristiani kulit putih di masa lalu melakukan penaklukan dengan membasmi penduduk asli Amerika, Afrika, Australia, dan Selandia Baru karena mengira bahwa hal itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, maka sekarang kita perlu membaca ulang kitab Ulangan, dan membaca ulang ini disebut pembacaan pasca kolonial, gitu ya. Pembacaan kolonial itu orang-orang kulit putih Kristen pergi ke tempat-tempat lain, membasmi penduduk asli dan mendirikan negara baru gitu ya. Ini orang aslinya lalu dijajah gitu ya. Kita jangan meneruskan, harus pasca kolonial gitu. Oke, masalah lain dalam flashback Musa adalah mengenai tempat beribadah. Di seluruh negeri hanya ada satu tempat ibadah saja, Ulangan 12, 1-28. Tidak disebutkan di mana, tetapi secara tersama tampaknya di Yerusalem. Tempat yang akan dipilih Tuhan sebagai kediamannya adalah kode untuk bait suci di Yerusalem. Kembali lagi kita melihat upaya para editor untuk merelevankan flashback Musa bagi umat di zaman mereka. Jadi kan waktu itu bait suci belum ada ya. Setting dari flashback Musa adalah pengembaraan di padang gurun, ke tanah Kanaan saja mereka belum masuk. Jadi di zaman mana para editor ini hidup? Di kitab 2 Raja-Raja pasal 22-23 disebutkan mengenai pembaruan yang dilakukan oleh Raja Yehuda yaitu Yosia. Raja Yosia hidup dari tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi. Reformasi diadakannya sekitar tahun 627. Salah satu buah reformasi adalah sentralisasi ibadah di Bait Suci Yerusalem saja pada tahun 621. Semua tempat ibadah yang lain di Betel, di Sichem, ibadah-ibadah para petani di bukit-bukit semua dilarang. Maka aturan-aturan ibadah disesuaikan dengan sentralisasi ini. Misalnya umat hanya perlu datang ke Yerusalem 3 kali setahun pada perayaan-perayaan tertentu. Ulangan pasal 16. Nah, waktu itu daging menjadi monopoli para imam di Bait Suci Yerusalem. Maklumlah,
mereka yang mengatur persembahan binatang korban. Jadi orang di luar Yerusalem baru makan daging kalau berziarah ke Yerusalem. Tetapi lama-kelamaan timbul rasa tidak senang, sehingga akhirnya aturannya diubah. Jadi kalau sentralisasi ibadah hanya di Yerusalem saja, maka orang awam yang tinggal di luar Yerusalem berhak menyembelih daging untuk dimakan. Di samping ayat-ayat herem yang menggugah rasa peri kemanusiaan kita pada masa kini, terdapat juga ayat-ayat yang justru amat berperi kemanusiaan. Jadi ada di satu pihak ada yang membuat kita prihatin, ada juga yang menggugah kita untuk memperdalam rasa peri kemanusiaan kita. Ada kota-kota perlindungan bagi mereka yang membunuh dengan tidak sengaja, Ulangan 4, 41, 43, dan Ulangan pasal 19. Ada penghapusan utang dan perhatian bagi orang miskin, Ulangan 15 ayat 1-11. Ada pemerdekaan budak, Ulangan 15, 12-18. Ada larangan penggeseran batas tanah, Ulangan 19 ayat 14. Ada larangan bersaksi dusta, Ulangan 19, 16-19. Ada ayat-ayat tentang tolong-menolong, Ulangan 22, 1-4. Tentang perlindungan kepada sesama, Ulangan 24, 6-22, dan masih banyak lagi. Nah, cuma satu hal, perhatikanlah bahwa konteksnya adalah sesama umat, bukan sesama manusia. Ya, kita pembaca masa kini bisa memaknainya dalam konteks sesama manusia, bahkan musuh, sesuai amanat Gusti Yesus. Tentu saja ya, kasihilah musuhmu. Dan perumpamaan orang Samaria yang murah hati di Injil Lukas pasal 10. Oke, Pak. Di Ulangan pasal 28 terdapat deretan berkat dan kutuk. Intinya adalah kalau umat mengikuti firman Tuhan, mereka akan diberkati. Kalau tidak, mereka akan dikutuki. Tetapi ajaran ini tidak bisa menjelaskan bagaimana kalau ada orang yang mengikuti firman, namun mengalami kemalangan atau jatuh sakit dan meninggal, misalnya karena wabah. Sering orang menduga bahwa orangnya diam-diam melakukan dosa, makanya sakit, kena wabah, dan meninggal, gitu ya. Tetapi di Perjanjian Lama sudah ada yang memperbaiki ajaran ini, atau melengkapilah, kalau tidak suka dengan istilah memperbaiki, melengkapi. Yaitu uraian dalam kitab Ayub yang mempertanyakan apakah betul penderitaan adalah hukuman dari Tuhan. Apakah betul orang beriman tidak akan tertimpa kemalangan? Jadi Gusti Yesus di Injil Yohanes pasal 9, 1-3 juga mempertanyakan ajaran ini. Nah, di Ulangan pasal 34 ada tambahan editor yang menjelaskan kematian Musa. Dia meninggal di Moab dalam usia 120 tahun, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Berarti masih sehat walafiat. Kalau begitu, mengapa mati? Inilah sebuah misteri yang tidak dijelaskan dalam kitab Ulangan. Meskipun orang berkabung 30 hari lamanya di kubur Musa sampai hari ini, ayat 6, tidak ada orang yang tahu mengenai kuburnya itu. Jadi kitab Ulangan yang memuat flashback Musa sebagai seorang pemimpin besar, nabi yang menjadi model untuk semua nabi lain,
Ulangan 18, 15 sampai 18. Dan hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan itu gelar yang masih lebih tinggi dari nabi, dan hanya beberapa tokoh saja yang disebut hamba Tuhan di Perjanjian Lama. Riwayatnya digambarkan berakhir secara misterius. Agak ironis memang. Ya, saya kira itu ya, Pak Yohanes. Saya kembalikan ke teman-teman. Oke, baik Pak Gerrit untuk pemaparannya. Jadi 34 pasal gitu ya. Bisa dijelaskan dengan demikian runutnya ya. Kita jadi lebih mengerti dan juga tahu ternyata kenapa sih harus ada pengulangan kisah itu. Dan kita bisa menemukan titik-titik perbedaannya ketika di satu kitab sama-sama di Torah gitu ya, 5 kitab pertama dengan kitab ulangan yang ada kait-mengkait tentunya, dan kita bisa menemukan ada dua perspektif kayak tadi contohnya ya, sabat di Keluaran dengan sabat di mana di Ulangan itu punya pemaknaan yang berbeda ya. Tapi tadi kita sudah mendapatkan penjelasan yang baik dari Pak Gerits. Nah, saya mau membuka Bapak Ibu sekalian jikalau ada yang mau ditanyakan secara langsung, karena di sini saya sudah mendapatkan 2 pertanyaan ya yang dijapri ke saya. Apakah ada yang mau bertanya dulu dari materi yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Gerits? Saya jadi ingat ada pertanyaan Pak, tapi memang ini sebenarnya di kitab Keluaran gitu ya. Di kitab Keluaran ada yang mengatakan, pada saat kami membaca di bagian Keluaran dan seterusnya, itu tuh ada cerita tentang orang-orang raksasa gitu ya. Dan itu waktu itu ditanyakan, saya belum sempat menjawab sih gitu ya. Terus ada yang tanya apakah ini benar-benar raksasa gitu Pak. Jadi pertanyaannya mau mencari tahu apakah bahasa Alkitab ini cara mendekatinya seperti apa Pak. Ketika ada sesuatu yang dalam logika kita saat ini tuh ya raksasa ya pasti besar, pasti apa ya, ya apakah dia gigantisme atau apa, saya nggak tahu. Mungkin Pak Gerits punya penjelasan tentang hal itu? Ya, jadi ingat aja Daud dan Goliat ya. Oke. Goliat besar, Daud kecil. Jadi kayak gitu itu. Jadi gini, barangkali umat itu melihat orang-orang Kanaan itu jauh lebih besar dari mereka, dan ingatan mereka lalu kembali ke kisah-kisah purbakala tentang raksasa-raksasa, gitu loh. Jadi saking takutnya itu raksasanya jadi lebih besar lagi, seperti raksasa di zaman dulu. Oke. Ada keterangan, istilahnya itu keterangan psikologis. Oke. Tapi kalau kita lihat dari segi penerjemahan Alkitab, penerjemahan di terjemahan kita bahasa Indonesia itu bahasa Ibrani kan yang kata yang diterjemahkan raksasa itu Nephilim. Apa artinya Nephilim di dalam Perjanjian Lama seluruhnya itu tidak jelas gitu. Nah, tapi di versi Yunani dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab istilahnya Septuaginta, saya tulis saja ya untuk keperluan jemaat supaya tahu bahwa ada kitab yang sama tuh, bahkan kadang-kadang lebih tua lagi dari Alkitab Ibrani, yaitu terjemahan Septuaginta bahasa Yunani. Ya, Septuaginta ya Pak ya. Septuaginta itu memang memaknai kejadian nama ya tempat tentang Nephilim itu, mereka bilang itu gigantes. Bahasa Yunani itu berarti raksasa. Dan kelihatannya TBLI terjemahan Indonesia ya udah ikut itu aja gitu supaya jelas. Tapi ya kita kan bingung. Tapi saya kira dalam budaya Indonesia kan juga ada raksasa. Jadi
orang pasti ingat juga tentang raksasa-raksasa di Jawa, di mana itu. Ya, ya. Jadi, Buto Ijo, oh salah ya. tapi mungkin yang dalam buku tafsir saya tentang kejadian, saya menyebut juga tafsiran psikologis itu, bahwa ketika melihat orang Kanaan yang jauh lebih besar dari mereka, mereka teringat akan kisah-kisah purbakala tentang raksasa-raksasa. Itu samalah ketika saya masuk dulu menjadi mahasiswa di STT Duta Wacana Jogja tahun 70-an itu kan, dosen-dosennya waktu itu banyak orang barat yang tinggi besar kayak raksasa gitu. Nah, kita belum apa-apa udah ketakutan. Saya diajarin sama raksasa-raksasa kulit putih itu. Oke, oke. Jadi tuh ada bayangan seperti itu ya, Pak. Jadi memandang dan akhirnya berkata apa ya? Ada kondisi melihat orang lain yang perawakannya lebih besar daripada dia sendiri. Ya, dan memang juga budaya Kanaan kan lebih hebat dari budaya Oh, Israel waktu itu. Senjata-senjatanya, kereta-kereta perangnya, dia belum apa-apa udah keder memang. Tapi ya gitulah. oke, 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 baik. Jadi di situ penjelasannya ya, apa terkait dengan raksasa itu. Karena memang kan kalau misalnya nih saya membayangkan membaca ini menyampaikan untuk anak-anak. Wah, berarti bayangan raksasa itu kan kayak monster Power Ranger gitu loh, Pak. Yang menyeramkan Ya dan memang apa boleh seterusnya. buat. Jadi cucu saya yang tadi itu Hah? bayangannya ya itu Sasa di video-video yang dia lihat, ya apa boleh buat, memang begitu sekarang. Apa boleh buat ya? Oke, oke, baik. Ya itu pertanyaan ini aja, Pak. Maksudnya pertanyaan yang apa namanya, membuka juga untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Nah, ini sudah ada 2 orang yang raise hand dan juga sudah ada chat japri ke saya, baik WA, baik apa namanya, di Zoom ini, chat Zoom. Mungkin yang raise hand dulu boleh ya, Pak ya? Kita Ya minta. terserah Oke. saja, terserah Pak Pak Pendeta. Ayal tadi resen terlebih dahulu, Pak Arnezus Ayal, silakan. Oh iya Pak, saya mau tanya terkait dengan ulangan nama tempat, Sema Israel, Adonai Elohelu, Adonai Ehad. Di situ dikatakan bahwa dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, sesuai dengan materi Bapak. Ya. Pertanyaan saya, esa yang seperti apa? Kalau kita melihat dari sejarah gereja-gereja sampai pada abad ketiga, di mana sampai pengakuan iman Nisia itu muncul, di situ kan ada Arius memaparkan keesaan Allah seperti apa, kemudian Sabelian dia memaparkan keesaan Allah seperti apa, kemudian Athanasius dia memaparkan keesaan Allah seperti apa. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, jadi oke Pak Arnesus. Jadi tugas saya kan menerangkan kitab ulangan. Jadi saya tidak ke yang lain-lain gitu. Nah, kalau dalam kitab ulangan memang kita membaca ada Shema itu, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nah, untuk melihat apa maknanya Ehad, Esa itu kan kita harus lihat seluruh kitab ulangan. Nah, memang dalam beberapa ayat dikatakan tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Tapi kok di ulangan 34 itu ada pengakuan. Ulangan 34 yang di nyanyian Musa itu loh Pak. Ada pengakuan bahwa yang maha tinggi membagi-bagi dunia ini atas umat-umat ya. Jadi diakui di dalam kitab ulangan 34 itu kepelbagaian bangsa-bangsa dan agama-agama sebetulnya gitu loh. Jadi kalau begitu maka makna dari Ehad di Shema itu adalah ya terserah mau gimana, tapi Israel sendiri Tuhannya adalah Yahweh, Allah Israel. Itulah sebabnya hubungan antara Tuhan dan umat itu kan digambarkan sebagai hubungan cinta. Hubungan antara dua kekasih, dan kalau ada satu yang melanggar itu bersinah.
antara suami istri dan kalau satu berlangganan itu berzina. Jadi Israel kalau dia ke ilah lain, istilahnya itu melakukan zina. Nah itu, jadi konteks kitab Ulangan seperti itu. Nah nanti dalam bagian-bagian lain dari Perjanjian Lama yang sudah dekat ke masa pembuangan, barulah kita membaca tentang hanya Tuhan Allah sendiri yang ada satu-satunya, yang lain adalah tidak ada gitu. Nah lalu ini dibahas lagi dalam zaman kemudian dalam berkaitan dengan Trinitas dan seterusnya. Tapi saya kira sorry ya Pak, bukan tugas saya di situ gitu. Saya terbatas pada kitab Ulangan aja. Oke, baik. Gimana Pak Arnesus? Baik, Pak. Oke, mungkin juga memang ini ya. Ini kan pendekatan biblis dengan juga melihat tadi ya keesaan dalam konteks doktrinal, yang doktrin tentang Trinitas, tentang bahkan juga sampai ketika Perjanjian Baru akhirnya muncul istilah Kristologi yang kemudian memperlihatkan bahwa oh iya, ketika kitab dibaca sebagai sebuah kitab, ya kita akan menemukan tentang konsep atau makna keesaan tersendiri. Ketika kita membaca itu dalam kacamata doktrinal, mungkin nggak cuma satu kitab yang menjadi dasar gitu kali ya Pak Geritz ya. Jadi memang perlu pendalaman lebih lanjut ketika ini sudah bicara soal ke teologi ataupun juga ke ranah-ranah doktrinal yang lebih kompleks sifatnya dibandingkan ketika kita memang saat ini berfokus pada membaca kitab Ulangan secara secara mandiri di situ ya. Oke, baik, terima kasih. Itu bukan, saya tambahkan sedikit Pak supaya tidak salah paham. Bukan berarti saya lalu tidak mengakui semua yang lain dari Perjanjian Baru apa. Oke deh, tapi nanti tugas saya bukan cuma kitab Ulangan, nanti yang lain-lain juga. Itu ini bisa 10 SKS ya Pak. Oke, baik. Ya, mungkin nanti kalau ada tema-tema yang seperti itu kita bisa bahas dalam hal tematis setelah kita membaca Perjanjian Lama, terus kemudian ada tema apa yang ingin digumuli dari situ gitu ya. Dan yang diundang itu Profesor Bono Wiratmo, rekan saya. Prof. Bono. Ya kan ahli teologi sistematik. Ya, baik. Terima kasih Pak Geritz. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan ya jawabannya oleh Pak Geritz. Nah, yang resen dulu ya, nanti yang chat mohon bersabar, akan dijawab kok. Oke, Bu In, silakan Bu. Malam Pak. Malam Bu In. Ya, tadi sih saya juga ada pertanyaan di chat, tapi yang saya tadi barusan resen sih bukan mau nanya yang saya chat sama Pak ABS. Oke, baik. Saya cuma mau merespon sama tadi yang sempat Pak ABS singgung soal bangsa enak ya. Itu mungkin jadi agak melantur dari kitab Ulangan ya. Nah, saya cuma mau boleh agak apa Bu? Suaranya tadi putus-putus suaranya Bu In. Putus-putus suaranya. Putus ya Pak. Sekarang udah jelas ya Pak. Halo? Oke, sudah baik. Gara-gara tadi Pak Abe sempat menyinggung soal bangsa enak, saya sempat jadi saya ingin nanya gitu sama Pak Emmanuel, kok saya sempat berpikir bahwa apakah kaum raksasa ataupun bangsa enak ataupun kaum raksasa lainnya itu masuk ke dalam ini nggak sih Pak, manusia purba? Soalnya kan maksudnya kalau kita menyeimbangkan antara sains sama Alkitab, memang tidak bisa seimbang sih, Cuma maksudnya kan saya selalu berpikir bahwa Alkitab ini pasti tidak mungkin sangat kontra sama sains gitu, karena sains juga kan ilmu manusia itu kan dapatnya dari Tuhan gitu kan. Pasti kita juga bisa menggali sains ini kan juga semua itu datang hikmatnya dari Tuhan. Jadi saya berpikir kan ada namanya manusia purba kan yang badannya besar, mungkin masuk dalam Pithecanthropus erectus dan segala macamnya. Sementara kalau kita ukur dari Alkitab, kalau kita hitung secara benar di Alkitab kan
umurnya itu nggak sama dengan umur Pithecanthropus. Bahkan dunia ini pun umurnya beda gitu kan dengan umur yang ada di dalam Alkitab. Tetapi sebenarnya kalau balik ke kejadian, sementara pun dia tidak menjelaskan secara jelas bahwa penciptaan kan nggak sebenar-benarnya kapan pun kan tidak dijelaskan, tahun kapan nggak dijelaskan gitu. Jadi saya sempat berpikir, apakah bangsa enak ini ataupun manusia raksasa ini masuk ke dalam manusia-manusia purba yang belum punah pada saat itu, sehingga ada bedanya dengan manusia yang ketika sudah mengenal Allah pada zaman itu gitu Pak. Itu aja sih Pak. Oke, nah saya selalu lebih senang mulai dari kisah Daud dan Goliat. Oke. Goliat itu apakah dia manusia purba? Bukan toh, Bu? Bukan. Dia manusia zaman sekarang, Homo sapiens, tapi memang lebih besar badannya, jauh lebih besar daripada orang Israel, daripada Daud. Jadi Daud dan Goliat akhirnya menjadi perumpamaan antara dua kekuatan yang tidak seimbang, tapi yang kecil yang menang gitu. Nah, dari situ kan kita bisa membayangkan bahwa yang dihadapi oleh orang Kanaan itu, orang Anakim itu manusia biasa, tapi dalam ukuran profil yang lebih besar. Dan karena situasinya waktu itu situasi excited dan ketakutan dan sebagainya, itu ya tentu kelihatan jauh lebih besar. Makanya saya ke keterangan psikologis tadi. Ya. Nah, kalau Ibu mau menghubungkan dengan manusia purba, ya kebetulan dekat Jogja kan ada Sangiran, ada Museum Sangiran, dan di situ memang diterangkan adalah bahwa manusia purba yang di Homo erectus itu bukan langsung nenek moyang dari orang di Jawa atau Indonesia, karena pada satu saat mereka punah semua dan digantikan oleh manusia yang berikut lagi gitu, sebelum akhirnya jadi Homo sapiens seperti yang nenek moyang dari keturunan yang sekarang. Nah, Homo erectus itu memang lumayan besar, tetapi ya belum serupa seperti Homo sapiens yang sekarang. Saya punya sih sebetulnya dari Museum Sangiran itu saya dapat beberapa foto reproduksi atau rekonstruksi dari manusia-manusia Homo erectus itu. Jadi bisa dilihat. Tapi singkatnya gini, Bu. Jadi sains dan catatan-catatan sains dan catatan-catatan dari Alkitab itu masing-masing ada fungsinya. Dan orang-orang yang menyusun Alkitab Perjanjian Lama itu kan belum tahu tentang ilmu kepurbakalaan. Jadi yang tahu tentang kepurbakalaan itu kan para pakar-pakar manusia purba yang dulu melakukan penggalian-penggalian di Mojokerto, di Trinil, dan seterusnya itu. Jadi yang mereka tahu tentang masa lampau mereka adalah masa lampau yang didasarkan atas kisah-kisah lama itu, kisah-kisah purbakala. Jadi saya kira begitu. Jadi apa yang mereka pahami tentang masa lampau mereka tidak sama dengan apa yang kita pahami mengenai masa lampau dari sejarah manusia ini gitu. Bisa begitu, Bu? Baik, Pak. Oke. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik ya. Jadi nanti rekomendasi Buin ke Sangiran ya, Bu. Ya, Aku udah bagus pernah. itu jalan-jalan ke Sangiran seharian. Betul. Bagus itu. Ya, betul. Ya, baik. Jadi tadi melihat bagaimana Alkitab sebenarnya juga mempercakapkan tentang masa lalu dalam perspektifnya sendiri, dan juga arkeolog dalam penemuannya juga menceritakan masa lalu pada penemuannya, begitu ya. Jadi kalau kita mau
mengiriskan keduanya. Kadang-kadang ini pasti memang perdebatannya masalah mana duluan gitu ya. Oke, tapi tadi sudah terjawab dengan baik oleh Pak Emmanuel Gerit Singgi. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikut ya Pak Gerit ya. Yang di chat itu ya? Di chat itu ada... Oke, saya bacakan dulu ya Pak. Ini ada juga tadi dari... ini dulu deh, yang pertanyaannya singkat. Ada dari Ibu... Siapa nih? Ada pertanyaan gini, yang dimaksud orang kebiri itu apa ya Pak? Oh, ya, oke. Ya, kalau kita lihat di ulangan 23, Bu, saya baca aja ya. Jadi bukan saya ngarang-ngarang ini loh. Monggo. Ya, di ulangan 23 itu memang, aduh, gimana ya. Jadi, sebentar. Ulangan 23 ayat 1, Bu. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Ya. Ini orang kebiri. Jadi ya tidak disebutkan kenapa hancur dan kenapa terpotong. Tapi pokoknya kalau kenyataannya begitu, dia tidak bisa masuk jadi jemaat Tuhan. Oke. Kenapa sih memang itu menjadi sesuatu yang kategori dia bisa masuk atau tidak sih Pak? Kalau dari penjelasan. Ya itu karena dalam pemahaman yang sampai sekarang kadang-kadang masih kuat juga, hanya manusia yang lengkap yang bisa menjadi umat Tuhan. Bahkan kalau kita baca juga di Perjanjian Lama kan penggolongannya sampai ke yang siapa yang bisa jadi imam, ya yang sempurna, yang tidak cacat. Dan sampai hari ini kadang-kadang saya baca orang tidak bisa jadi pendeta kalau dia pincang dan sebagainya, kalau dia difabel. Tapi itu kan ya kita tidak ikuti lagi gitu kan. Jadi saya kira juga tentang ya kasihan dong orang kebiri, orang asing. Sekarang kan tidak kita ikuti juga karena ya dalam Perjanjian Baru di Kisah Rasul kan Paulus dan Petrus kemana-mana orang-orang Yunani menjadi anggota jemaat Tuhan. Ya. Gitu. Oke, baik. Jadi ini bicara soal tadi ya kategori dan bicara soal kelengkapan ya. Mungkin bisa terjawab gitu ya, Bu Lili ya. Gitu. Jadi pertanyaannya seperti itu. Jadi orang kebiri adalah yang demikian. Dan kenapa tadi pertanyaannya ada kenapa sih kok nggak bisa masuk? Ini bicara soal kelengkapan tadi ya. Dan itu bagi kita yang pada masa kini, masa sih orang yang tidak lengkap tidak dapat karunia Tuhan juga atau anugerah Tuhan? Oke, ini waduh makin panas makin malam nih Pak. Ya monggo. Pertanyaannya makin banyak makin seru nih ya. Saya bacain di WA dulu deh, ntar keburu lupa soalnya. Yang pertama dari Bu Iin lagi. Di manakah sebenarnya kerajaan Salem? Eksis ada di Israel atau hanya perumpamaan dari kata damai? Dan apa benar Melkisedek eksis atau dia juga hanya perumpamaan dari Allah yang hadir untuk menyambut Abraham sama seperti ketika Tuhan menampakkan diri ke Abraham ketika memberitakan akan kehamilan Sarah? Kerajaan Salem. Salem atau Salem bacanya ya Pak? Oke, jadi saya kira Salem itu tidak sama dengan Shalom. Oke. Shalom itu kan damai, tapi ini kan Salem. Dan menurut para pakar, mungkin sekali dari Salem itu akhirnya berkembang kota yang bernama akhirnya sekarang Yerusalem. Ya, tapi ya itu spekulasi, tapi ada yang berpendapat begitu. Nah, ya kalau Abraham itu kita bersedia terima sebagai tokoh historis, ya Melkisedek juga dong. Karena kan mereka digambarkan bertemu setelah Abraham mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang melawan Raja Sodom waktu itu ya. Jadi ini pertemuan saya kira dalam rangka mengatur kembali katakanlah posisi-posisi pasca perang gitu loh. Jadi Melkisedek
lalu berdamai dengan Abraham, memberikannya membawa roti dan anggur, lalu memberkati Abraham. Oke. Jadi seperti itu. Oke, Saya jadi kira memang tokoh historis ini, ya Pak ya. Jadi ya ya, pasti bukan dan perumpamaan tokoh ya. historis dan dengan kepercayaan yang berbeda dari Abraham kan. Ya. Jadi kita tidak tahu karena dalam terjemahan kan disebut Imam Allah yang Maha Tinggi, tapi bahasa Ibraninya itu El Elyon. El Elyon. El Elyon, dan El Elyon itu katakanlah yang disembah di lokal di Salem. Oh, El Elyon. Oke. Lalu oleh Abraham, ya oke, saya terima, tapi lalu dia tambahkan di ayat 22 itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Jadi oke, El Elyon, tapi lalu El Elyon itu dia identikkan dengan Yahweh, dengan Tuhan. Jadi Tuhanlah El Elyon itu, Allah yang Maha Tinggi itu. Itu kan sama dengan kita sekarang. Tuhan Allah kan dari Islam, tapi kita pakai aja, enggak apa-apa. Lalu kita kasih konteks, ya Tuhan Allah, Bapa dari Yesus Kristus gitu. Oke. Gitu. Jadi itu memang percakapan real dan kemudian memang dua-duanya berbeda ya. Melkisedek dengan pemahaman imannya tersendiri, Abraham dengan Yahweh itu ya Pak ya. Tapi mereka bisa berdamai. Makanya saya kasih contoh ini bahwa sikap model pendekatan Abraham terhadap orang Kanaan beda dengan apa yang kita baca di kitab Ulangan itu. Itu. Oke, baik. Wah, jadi makin itu ya. Ternyata dari kitab Ulangan kita bisa melihat bagaimana perbedaan itu diperjumpakan dan juga menjadi sesuatu yang baik juga. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini tentang makanan haram, Pak. Oh, sampai situ. Kan ada ya di Ulangan ya tentang yang haram dan yang tidak haram. Kan ya, katanya darah adalah haram, gitu ya. Dan makanan yang ada darahnya adalah haram karena darah adalah nyawa. Berarti kalau saksang itu nggak boleh ya Pak? Ini pertanyaan intermezzo, tapi emang ditanyakan Pak, bener Pak? Jadi gini, sudah saya katakan tadi kan Hadebarim itu, ya kita mau bilang hukum, oke, tapi itu firman, dan kalau firman itu ya dihayati, digumulkan, dicari maknanya, bukan harfiahnya gitu loh. Bukan hurufiahnya juga ya Pak? Jadi dulu memang orang berpendapat bahwa nyawa orang ada di dalam darahnya. Sampai sekarang kadang-kadang ada juga yang berpendapat begitu kan, aliran tertentu. Lalu tidak mau diinfus gitu loh. Tapi sekarang kalau kita semua sakit dan perlu diinfus darah dan apa ya, karena kita berpendapat beda gitu. Jadi saya kira dalam hal itu saya kira tidak apa-apa lah. Dalam buku tafsir saya juga saya nyinggung itu tentang darah, saren dalam makanan Jawa, dan apa bahasa Bataknya kalau darah, bukan saksang ya, tapi apa bahasa Bataknya? Ayo. darah yang dibuat saksang itu, saya bilang ya enggak apa-apa, kita sudah hidup dalam situasi yang berbeda gitu. Oke, baik ya. Jadi itu kata kunci adalah devarim atau debarim gitu ya, itu firman. Jadi penghayatannya dalam penggalian yang lebih dalam lagi, bukan cuma sekadar ini A, ini B, hurufiah, harafiah gitu ya Pak ya. Jadi ada sebuah pemaknaan yang lebih lanjut, dan itu tentu sifatnya dialogis dengan konteks-konteks kita. Nah, ini yang dari WA sudah habis Pak. Sekarang kita langsung ke yang di chat aja nih. Ada yang japri juga ke saya, izin bertanya. Menarik mengetahui, ini dari Pak Iha. Izin bertanya Pak, menarik mengetahui ada sedikit kebingungan tokoh Musa dan Yosua. Apakah pandangan para ahli mengenai kebingungan ini sehingga memutuskan kitab ini dimasukkan ke dalam Pentatuk? Begini, jadi tadinya kan ada berbagai-bagai tradisi tentang
ya saya kira Anda tahu juga bahwa mula-mula kan semuanya oral, Ya. lisan gitu. Betul. Lalu dikumpulkan, ada para editor yang kemudian ya tentu tidak sekaligus seperti kalau pertemuan dari pakar-pakar di Lembaga Alkitab Indonesia tiba-tiba rapat dan sebagainya, enggak. Terjadi lebih cair gitu ya. Ada yang lalu mengumpulkan tradisi ini, kemudian tradisi itu. Nah, lalu memang akhirnya ada yang melihat bahwa catatan-catatan dari para editor tentang Musa itu yang bisa dibahasakan ulang, direlevankan ulang dalam situasi mereka. Lalu itulah yang disebut sekarang sebagai kitab ulangan. Oke. Nah, itu memang lalu pada akhirnya ditempatkan pada akhir dari kelima kitab itu. Sebenarnya dia dengan kitab Yosua kan memang bersambungan, tapi akhirnya dipisah, taruh di situ gitu loh. Oke. Jadi proses terjadinya adalah seperti itu, dan saya bisa membayangkan bahwa dalam rangka menekankan tentang relevansi dari kisah Musa terhadap orang-orang di zaman para editor itu, dia menurut saya tidak sengaja atau tanpa sengaja sudah membayangkan bahwa Musa sudah ada di Kanaan. Ya, dalam catatan di kitab Yosua, enggak. Baru Yosua yang masuk ke Kanaan gitu loh. Tapi saya bayangkan begitu terjadi, dan ya memang tidak ada editor modern seperti di penerbitan di publishing kayak di BPK yang mengedit, oh ini salah, begitu aja lah gitu. Nah, tapi juga menarik bahwa bahwa yang semua itu yang meskipun bertentangan, misalnya kebingungan itu ditaruh aja, tidak diperbaiki, pikir ya sudah, siapa kita lihat aja begitu. Jadi pemahaman orang dulu tentang perbedaan-perbedaan data dalam kitab suci itu saya kira beda dengan kita, dan menurut saya menolong kita juga untuk nggak usah terlalu banyak pusing dengan perbedaan kecil-kecilan gitu loh. Ya, jadi kembali lagi pada tadi, dihayati maknanya lah gitu. Kalau boleh, monggo Pak. izin. Jadi Pak, dengan ini kita bolehkah kita mengatakan bahwa isi kitab ulangan bisa salah? Ada kesalahan. Mungkin karena editor yang atau para ahli yang lama-lama, mungkin aja kitab-kitab lain juga ada kesalahan. Nah, gini Pak, jadi kan ada ajaran bahwa Alkitab tidak bisa salah. Nah, itu dari Roh Kudus. Nah, bagaimana kita menerangkan? Ya, jangan bilang bahwa ada kesalahan, karena nanti ya itu berarti kamu kan mengatakan Alkitab salah sebagai firman Allah. Nah, menurut saya jangan ke situ gitu loh. Kalau kita mau lihat bahwa ada memang hal-hal yang berbeda di dalam catatan-catatan para editor, sehingga akhirnya menimbulkan perbedaan-perbedaan. Tidak apa-apa. Jadi bagi mereka tidak ada masalah bahwa Alkitab itu bisa salah atau tidak, gitu loh. Jadi saya kira itu kan paling tidak Pak, paling enggak Alkitabnya jadi masukan. Jadi menurut saya rumus bahwa Alkitab tidak bisa salah itu yang kadang-kadang memang misleading, bisa membuat kita jatuh pada pemahaman bahwa Alkitab bisa salah, lalu kita tidak mau lagi baca karena salah. Itu kan jalan pikirannya begitu. Jadi jangan kita ikut seperti itu gitu. Justru kita harus melihat bahwa ada kepelbagaian pemahaman, perspektif, data dari editor kitab ulangan, dari editor kitab keluaran. Dengan demikian kan beda-beda enggak apa-apa. Kayak Injil-Injil juga begitu, Pak. Injil Markus beda kan sama Injil Matius. Apakah lalu Matius salah atau Markus salah? Ya, kita jangan jatuh ke situ, percuma.
Nah, tapi Bapak juga tidak bisa bilang bahwa lalu Matius dan Markus dan Lukas sama. Tidak sama. Sama-sama Injilnya, tapi pekabarnya beda gitu loh. Satu Injil 3 pekabar gitu. Oke. Apalagi Yohanes beda juga lagi gitu. Ya, saya hanya begitu juga kalau kita lihat Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, beda-beda memang. Ya, Oke, terima kasih. baik. Terima kasih Pak Gary. Oke. Oke ya, jadi sebenarnya dari sini juga ada pesan bahwa setiap kitab itu unik cara membaca dan pendekatannya. Ketika ketemu perbedaan bukan berarti kemudian yang satu menjadi salah, yang satu paling benar gitu ya Pak ya. Jadi lihat sebagai semacam kayak ya kalau kita nonton film tuh ada episode-episode yang perspektifnya beda-beda, tetapi bukan masalah siapanya, tetapi pesan utama dari kitab itu. Makanya serba-serbi kitab Ulangan tuh mau melihat secara utuh. Ya, supaya kita nggak cuma membaca satu, kemudian kita mengesampingkan yang lain. Padahal itu adalah jadi dalam satu kesatuan. Gitu ya Pak Iha ya, jadi bisa semakin menangkap ya. Baik, lanjut ya Pak Gerits ya, atau mau minum dulu? Kita sampai jam 8 Pak. Aduh. Baik, selanjutnya Pak, mengapa Kanaan harus diintai Pak? Bukankah Musa harusnya ngejelasin kalau tanah itu tanah yang dijanjikan Tuhan? Ya udah dijanjiin pakai diintai pula. Itu Pak, jadi saya kan mulai tadi dengan mengatakan tentang hubungan antara Tuhan dan umatnya sebagai hubungan cinta kasih. Jadi katakanlah bagaikan dua kekasih ini. Oke. Nah, kalau orang itu begitu cinta sama satu sama lain, itu ya saya ini repot karena nggak punya istri, tapi katakan lagi nih, kalau seorang itu begitu mencintai istrinya, yang paling cantik itu pasti istrinya kan? Ya. Meskipun dalam kenyataan menurut orang lain, ya enggak dong, masih ada yang lebih lagi. Tapi kayak gitu. Dan pokoknya yang paling cantik, paling baik, pokoknya sudah tidak ada yang seperti istri saya gitu. Oke. Nah ini kan betul dan kita tidak bermaksud bahwa itu salah, tidak sih. Tapi bisa jadi lalu terus perempuan-perempuan yang lain itu gimana? Okay. Apa mereka itu tidak punya nilai apa-apa gitu loh. Nah itu kan gitu. Jadi kalau kita membayangkan bahwa Tuhan itu mempunyai hubungan khusus dengan Israel, apakah lalu Tuhan putus hubungan dengan yang lain-lain? Padahal kan semua manusia, semua bangsa ini juga diciptakan oleh Tuhan. Okay. Apakah Tuhan tidak menciptakan yang lain-lain? Itu kan pertanyaan. Padahal dalam Perjanjian Lama sudah jelas, Alkitab dimulai dengan penciptaan dunia ini dan orang bangsa-bangsa di dalamnya gitu. Oke, baik Pak. Tadi mungkin saya salah penangkapan. Bukan dicintai Pak, diintai. Oh diintai. Oh, jadi kan kanan diintai dulu oleh pada 12 pengintai itu. Ya padahal udah dibilangin itu tuh tanah yang yang aku janjikan buatmu kata Tuhan gitu. Kenapa harus pakai diintai Pak? Diintai biar bagaimana kan ini kan orang mau melihat titik-titik lemahnya. Jadi ini sebuah strategi di mana-mana pun sampai hari ini kan kita kirim mata-mata dulu untuk melihat situasi gitu loh. Oke, intelijen ya. Intelijen, harus ada informasi dari intelijen dulu. Nah, masalahnya di Kitab Ulangan intelijennya itu kelepasan omong, belum lapor Musa, sudah cerita-cerita, jadi paniklah umat gitu loh. Udah bocor ya? Udah bocor gitu. Artinya berarti Pak, saya juga jadi terpikir gini nih, coba berpikir. Ya Budian mungkin nanti mau menanggapi yang dimaksud dari pertanyaannya seperti apa kira-kira Bu? Ya, apa tuh namanya? Ini kan saya itu sebenarnya kesel ya kalau
lihat Musa kok jadi nggak bisa ikut masuk gitu loh. Saya itu sebenarnya awal dari situ gitu, ikut baper gitu loh Pak. Jadi apakah Tuhan itu kumulasi ya? Udah lihat ini kok ada diintai, kok terus ada Musa marah-marah. Jadi sebab banyak faktor gitu loh, jadi terkumpul terus jadi Musa jadi dihukum itu gitu loh. Apa salah satunya itu harus diintai itu apa udah izin sama Tuhan belum, atau kan nggak terlihat itu di Kitab Ulangan ya. Itu apa dari situ juga ya Tuhan itu sampai marahnya menghukum Musa seperti itu gitu loh. Gitu, ya Bu, jadi dalam kitab Ulangan memang tidak disebutkan tentang kesalahan Musa itu. Jadi dia bilang, aku dihukum Tuhan karena kamu, gitu, karena kesalahan umat malah. Tapi di kitab Bilangan, tadi sudah saya kemukakan itu memang ada yang dia marah-marah terus bukit batunya dipukuli itu loh. Dan mengatakan kami, bukan Tuhan kan. Jadi mujizat itu seakan-akan dia yang buat. Memang ada mujizat, tapi kan lalu kesalahan Musa itu karena dia mengklaim itu dia yang buat, dia dan Harun. Tapi itu di kitab Bilangan loh, Bu, bukan di kitab Ulangan. Jadi dalam kitab Ulangan, Musa digambarkan tidak punya salah, tapi dia tidak boleh masuk karena kesalahan umat. Jadi dia menjadi semacam apalah gitu ya. Kalau kita mau pakai bahasa sekarang ya semacam tumbal gitu. Jadi gara-gara kamu aku tidak boleh masuk. Ya saya terima. Nah cuma itulah yang saya bilang dalam pada akhir kitabnya itu kasihan gitu loh. Ironis ya tadi ya. Kuburnya pun tidak diketahui ada di mana. Bayangkan pahlawan besar yang tidak ada kuburnya, kita tidak tahu di mana gitu. Oh, mereka tidak tahu di mana kan, itu kan sangat apa gitu. Tapi ya begitulah yang terjadi. Jangan-jangan belum meninggal, Pak. Belum meninggal. Begini, dalam beberapa tradisi di luar Perjanjian Lama, memang diungkapkan bahwa Musa bangkit lagi. Di luar Perjanjian Lama loh. Musa bangkit lagi memang. Di judulnya itu The Ascension of Moses. Dalam kitab-kitab yang tidak diakui sebagai bagian dari Perjanjian Lama. Ada. Oke. Tapi ya kita tidak pakai sih. Ya itu orang-orang yang tidak puas bahwa Musa kok tidak ada kelanjutannya. Orang cerita bahwa dia bangkit. Jangan-jangan Budia penutur apa namanya turunan dari para yang nggak puas itu lagi. Enggak ya? Ya Pak, ambil esensinya aja tadi katanya. Ambil esensinya. Ya. Nah, yang penting kan Musa sudah melaksanakan tugas dan ada yang melanjutkan yaitu Yosua. Ya. Jadi rupanya tekanan kita Ulangan sudah, tidak usah pusing tentang Musanya. Yang penting sudah ada yang akan melanjutkan tugasnya gitu. Oke, baik. Wah, mantap ya. Jadi seperti itu Bu Dia ya. Sudah terjawab ya Bu ya. Semoga kekesalannya menurun. Karena Musa nggak jadi masuk Kanaan Bu. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Jarwo. Ya, Bartolomeus Sujarwa. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan kok lama banget? Bila ditempuh sebenarnya berapa lama dan berapa kilometer? Sayang sekali kok Musa dan satu angkatan yang keluar dari Mesir nggak dapat masuk ke Kanaan, tanah yang dijanjikan. Itu maksudnya apa sih Tuhan? Gitu ya. Mungkin gitu kali Pak Jarwo ya, cara bertanyanya ya. Ini saya mencoba menjadikan Pak Jarwo nih. Begitu Pak Gerit. Iya, jadi saya harus mencatat di beberapa bagian Alkitab, tapi gini, sebetulnya tidak jauh sih dari Mesir ke tanah Kanaan. Jadi katakanlah kalau kita melihat di Keluaran, ketika menjelang mereka sampai ke tanah Kanaan, sampai di Gunung Sinai itu ya. Keluaran 19. Pada ayat 1 itu, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang Gunung Sinai. Jadi dari
Mesir ke Sinai itu 3 bulan jalan. Dan dari situ ke mana? Ke Moab, perbatasan dengan tanah perjanjian juga enggak terlalu lama katakanlah ya, tapi ada datanya, tapi waduh saya lupa harus cari di mana. Tapi saya mau bilang menjadi sangat lama karena itu dalam kitab Ulangan maupun dalam kitab Bilangan diceritakan Tuhan kan murka gara-gara heboh dari 12 pengintai itu, sehingga semua dihukum. Dari generasi yang masih hidup itu semua harus mati di padang gurun. Dan itu satu generasi, jadi 40 tahun. Jadi mereka keliling-keliling aja di situ 40 tahun sampai mati. Generasi yang tua, generasi yang muda yang boleh masuk. Jadi 40 tahun mengembara keliling-keliling memang sangat apa, tapi oleh para editor perjanjian itu dikatakan sebagai masa ujian atau masa saringan bagi umat Israel, sehingga yang masuk betul-betul yang katakanlah masih bersih gitu loh. Seperti itu. Jadi ini memang cerita yang tragis gitu loh, bahwa diakui sendiri oleh para penulis perjanjian lama itu bahwa umat Israel memang umat yang tegar tengkuk, sehingga ya ceritanya bisa masuk lah, sebetulnya bisa lancar masuk tanah Kanaan, tapi kok menjadi tidak lancar sama sekali gitu. Oke. Nggak enak ya, udah dijanjiin, nggak bisa masuk gitu kali ya Pak Jarwo ya. Udah dijanjiin nggak bisa masuk, mati pula. Mati satu generasi itu. Dan bahkan kalau Anda baca teksnya itu dikatakan sampai mayat-mayat mereka berhamparan di padang gurun. Aduh, ngeri banget kalau baca itu. Ya. Jadi memang sebegitunya juga ya, kita bisa lihat janji itu kudus banget ya bagi Tuhan itu ya. Ketika ada sesuatu kesalahan yang tidak sesuai dengan itu, ini kita bicara soal teologi perjanjian juga sih ya Pak ya. Ketika melihat bagaimana Tuhan mengarahkan, membebaskan dan juga memasukkan Israel kepada tanah yang dijanjikannya. Oke, baik Pak Jarwo, sudah cukup Pak? Apa merasa ter-PHP? Ada Ibu Eni. Oh iya, Ibu Eni. Raise hand, silakan Bu. Iya, mau saya mau nyambung mengenai Musa itu tadi yang tidak masuk tanah Kanaan ya Pak ya. Ya memang secara jasmani memang bukankah Musa memang dikuburkan di tanah Moab ya, jadi di luar Kanaan. Tapi secara rohani Musa kan juga masuk ke tanah Kanaan waktu transfigurasi Yesus bertemu dengan Musa, Elia, yang 3 orang itu yang di masa transfigurasi itu. Jadi secara jasmani memang Musa tidak masuk tanah Kanaan. Tapi secara rohani bukankah kita imani Musa juga masuk ke dalam tanah Kanaan, Pak? Itu satu pernyataan saya, apakah benar apa enggak dalam pemahaman iman saya. Jadi Musa bukannya tidak masuk sama sekali ke tanah Kanaan, tapi Musa masuk secara rohani, malah bertemu waktu itu di transfigurasi, waktu di gunung yang disaksikan oleh Petrus, Yohanes sama Yakobus yang terus mau mendirikan 3 kemah itu. Nah, itu berarti Musa secara rohani masuk tanah Kanaan. Dan yang kedua yang saya mau tanyakan, yang tadi pernyataan iman saya. Yang kedua, mengapa bangsa lain tadi Bapak dalam penjelasan Bapak, bangsa-bangsa lain itu boleh menyembah hal-hal lain atau ilah-ilah lain. Nah, kenapa bangsa Israel ini dieksklusifkan hanya menyembah
Elohim atau Yahweh itu. Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Eni. Silakan Pak Geritz. Oke, jadi ya memang dalam Perjanjian Baru kita membaca tentang transfigurasi ya. Jadi Gusti Yesus mendapat kunjungan dari Nabi Elia, Nabi Musa, dan disaksikan oleh ketiga murid. Kisah Elia kita tahu ya, Elia itu kan tidak mengalami kematian, dia diangkat Tuhan langsung ke atas. Jadi ada 2 orang dalam Perjanjian Lama tidak mengalami kematian. Yang pertama itu Henokh, karena dia langsung bergaul dengan Tuhan, dikatakan begitu. Lalu yang kedua Nabi Elia ini yang langsung ada kereta dari surga datang menjemput dia. Nah, Musa ini diberitakan dalam kitab Ulangan mati tetapi kuburnya tidak diketahui. Lalu seperti tadi saya informasikan ada kisah-kisah di luar Alkitab Perjanjian Lama yang mengemukakan bahwa Musa bangkit lagi dan bahkan naik ke surga. Jadi Musa tidak berada di tanah Kanaan, malah langsung naik ke surga gitu. Nah, mungkin yang dapat kita lihat dalam cerita di Perjanjian Baru itu ingatan tentang cerita yang di luar Perjanjian Lama itu, sehingga bisa dibayangkan bahwa Gusti Yesus kemudian berdialog atau bercakap-cakap dengan kedua tokoh ini yang katakanlah tidak melewati kematian gitu ya. Jadi begini maksud saya, pemahaman ini mungkin ada terus tetapi tidak dicatat dalam Perjanjian Lama dan hanya disebut sekali di dalam cerita tentang transfigurasi itu gitu. Jadi menurut saya bisa saja kita anggap bahwa ya mungkin secara rohani, tapi teksnya kan tidak omong, teks Perjanjian Lama tidak omong seperti itu gitu. Oke. Jadi bahwa kemudian sekali dalam Perjanjian Baru Gusti Yesus digambarkan, disaksikan oleh ketiga murid bercakap-cakap dengan Musa, ya memang sesuatu yang lain, yang berbeda lagi gitu loh dengan apa yang kita lihat di dalam akhir kitab Ulangan itu. Oke, baik, itu tanggapan terhadap pernyataannya tadi ya Pak ya. Jadi tidak mungkin ada sesuatu konteks yang berbeda, baik itu dari segi penulisan dan juga bahkan tadi akhir dari kitab Ulangan sendiri. Ya. Oke. Apakah sekarang yang kedua dari silakan. Jadi mengapa bangsa-bangsa lain boleh menyembah ilah lain, Israel tidak boleh? Begitu memang ideanya dulu, Bu. Jadi idea tentang kepelbagaian bangsa dan sesembahannya begitu. Jadi bangsa Moab, bangsa Edom, masing-masing punya sesembahannya. Bangsa Israel juga begitu. Tapi yang penting adalah bahwa masing-masing itu menyembah yang dewa apa. Kalau bangsa-bangsa itu dewanya, kalau di Israel kan menyembah Tuhan, menyembah Yahweh. Jadi dalam konteks kitab Ulangan, yang penting adalah jangan menyembah yang lain. Oke. Tapi kemudian kan kitab Ulangan ini berkembang, lalu masuklah dasar titah di situ, masuk macam-macam, sehingga akhirnya juga katakanlah pemahaman tentang kitab Ulangan itu menjadi sama seperti semua yang lain adalah ya
Yang lain itu tidak ada. Yang lain itu yang ada cuma patungnya saja, lalu memang jangan menyembah patung begitu. Jadi kayak seperti itu. Oke. Apa namanya? Yang penting adalah loyalitas kepada yang disembah, kepada Tuhan gitu bagi Israel. Oke. Jadi tadi saya katakan juga kalau menyembah yang lain itu akan dianggap sebagai persinahan, dan Anda tahu hukumnya tentang persinahan di Perjanjian Lama itu kan berat banget gitu. Iya, iya. Ini tadi ya pendekatan tentang cinta Allah terhadap umatnya itu ya Pak ya. Nah tadi menarik banget tuh. Termasuk teologi pemilihan itu bukan cuma sekedar wah karena kita adalah umat pilihan. Padahal itu ada teologi ada pendekatan bahasa cinta dan bahasa ciptaan ya. Mungkin dari situ Bu Eni bisa dapat gambaran juga. Kenapa sih kok harus kepada yang ini tidak yang lain? Ya. Oke, baik. Ini ada 2 pertanyaan terakhir. Terima kasih, Bang. Ya, 2 pertanyaan terakhir. Kita sudah memasuki akhir dari sesi kita, webinar kita, sorry. Ini dulu deh Pak, yang masih terkait dengan Nephilim. Di Kejadian 6 kan memang ada Nephilim di zaman Nuh. Ya. Terus kemudian berarti ada Nephilim lagi dong setelah Nuh. Apa bedanya Pak, raksasa zaman Nuh dengan raksasa sebelum Nuh? Sesudah Nuh, sorry. Itu kan dalam Kejadian 6 ayat 4. Kalau kita lihat bersama teksnya, Kejadian 6 ayat 4, saya baca dulu ya. Oke. Jadi Kejadian 6 ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, pada waktu itu ya. Dan juga pada waktu sesudahnya. Jadi apa artinya itu pada waktu sesudahnya? Ya sesudah air bah itu. Jadi dalam cerita-cerita itu dibayangkan bahwa kaum Nephilim itu ternyata tidak seluruhnya mati. Ada yang survive gitu ya Pak? Nah, bagaimana ada yang sintas di Kanaan itu gitu loh. Oke. Jadi itulah yang dibayangkan sebagai nenek moyang dari orang Enak yang ada di situ. Gitu. Oke, baik. Wah, terjawab langsung nih, Bu Natalina ya, Bu ya. Jadi begitu, Bu. Ternyata ada keberlanjutan, sudah ditegaskan di kitab Kejadian. Gitu ya, Bu Natalina ya. Semoga menjawab, dan juga buat tadi kita yang tentang orang enak banget. Oke, terakhir nih Pak, mungkin menjadi pertanyaan penutup, dan juga ini terkait dengan lagi-lagi tanah Kanaan. Mengapa Tuhan memilih tanah Kanaan ke bangsa Israel sebagai tanah perjanjian? Sedangkan di Kejadian pasal 9 ayat 25, Nuh sendiri mengutuk tanah Kanaan. Juga penduduk di Kanaan menyembah berhala, sehingga Yakub dan Yusuf dilarang mengambil istri dari tanah Kanaan. Juga istri Yakub dan istri Yusuf melarang anak-anaknya mengambil istri dari tanah Kanaan. Yang satu dijanjikan, yang satu tidak diperbolehkan. Kira-kira bagaimana Pak tentang hal ini? Jadi Tuhan memang dalam Perjanjian Lama, dalam kelima kitab ini menjanjikan tanah Kanaan kepada umat Israel. Kalau kita baca di Abraham, ya memang dia masuk ke Kanaan, lalu dia dikatakan ini nanti milikmu semua. Oke. Tapi pendekatan Abraham kan seperti kita lihat pendekatan damai. Jadi dia masuk dan bergaul dengan orang-orang penduduk lokal, bersahabat katakanlah begitu. Nah sayangnya ide tentang pendekatan ke tanah Kanaan yang bersahabat itu tidak diteruskan atau pemikirannya oleh editor Kitab Ulangan malah dibayangkan sebagai penaklukan gitu loh. Oke. Lalu kita melihat bagaimana narasi tentang penaklukan itu digambarkan sangat gitu loh.
perempuan, anak-anak pun ditumpas gitu loh. Iya, iya. Dengan alasan bahwa mereka lah penghalang dari janji Tuhan. Nah, tapi kan ini membuat kita mikir gitu kan. Apakah dalam perang sekalipun kan ini tidak boleh terjadi sebetulnya. Ini kan kejahatan perang kalau terjadi. Ya. Apapun alasan kita, jadi misalnya, ini misalnya kalau kita, orang tua kita di zaman revolusi misalnya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, lalu memikirkan gini, pokoknya semua yang menghalangi kemerdekaan Indonesia yang dijanjikan oleh Tuhan, kita sikat aja. Jadi misalnya ada tentara Belanda yang ditawan, ya kita siksa, kita bunuh. Misalnya ada orang Belanda yang punya perkebunan atau orang Indo-Belanda, kita ketemukan, kita bunuh semua. Oke. Nah ini kan waktu itu mungkin kita pikir tidak apa-apa, tapi kan lalu sesudah itu kan kok kita gimana gitu loh. Nah ini kan pemikiran-pemikiran seperti ini juga ada dalam Perjanjian Lama yang memikirkan kembali semua itu. Jadi tadi saya kemukakan dalam kitab Rut dikatakan, loh katanya orang Moab tidak boleh jadi anggota, tapi kok nenek moyang Raja Daud kan orang Moab. Ya, ya. Jadi kita tidak usah bicara tentang kemurnian kita, wong nenek moyang kita aja dari luar kok. Kayak gitu. Jadi itu kemudian kitab Rut ya, terus kemudian kitab Yunus juga begitu kan? Ya. Tentang bangsa-bangsa yang diampuni oleh Tuhan. Ya. Jadi saya kira dalam Perjanjian Lama sendiri ada pemikiran kembali mengenai hal itu. Dan juga yang tadi saya sebutkan Nabi di kitab Yesaya itu yang menghibur orang kebiri dan orang asing. Itu kan kemudian diteruskan, benang merahnya diteruskan ke Perjanjian Baru, dan Perjanjian Baru melanjutkan itu. Monggo, keselamatan untuk yang lain juga. Gitu. Termasuk akhirnya kita kan, yang bukan Yahudi gitu loh. Ya, saya kira dari saya itu. Oke, baik Pak. Jadi memang kacamata dari para tokoh Alkitab itu juga menentukan bagaimana relasi terhadap yang lain. Kalau tadi Abraham sifatnya sangat akomodatif, jadi damai, menjalin relasi yang baik. Sementara ada tokoh-tokoh lain juga pada situasi pada tempat yang sama, pada orang di konteks Kanaan itu dengan kacamata yang lebih negatif, sehingga penaklukan, menghalangi janji Tuhan dan lain sebagainya. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari pertanyaan tadi adalah demikian. Wow, tanpa terasa sudah 1,5 jam kita bersama dengan Pak Geritz dalam pemaparannya yang sudah disampaikan tentang serba-serbi kitab Ulangan. Tentu dalam hati Bapak Ibu sekalian yang sudah membaca Perjanjian Lama banyak banget nih yang mau ditanyakan. Gitu ya. Nah, kita doakan semoga bisa kita berjumpa lagi dalam webinar-webinar lainnya. Saya tidak menyimpulkan apa-apa karena memang kita mengulik dan juga melihat kitab Ulangan secara lebih utuh. Pak Geritz, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan juga kesempatan yang Bapak berikan kepada kami, waktu yang luar biasa. Udah disiapin dari kapan kita ya Pak Andrezus ya? Dari Desember ya? Dari Desember Pak. Dari Desember untuk mendapatkan jadwalnya Pak Geritz. Begitu ya. Juga senang. Terima kasih banyak sudah mengundang saya dan saya merasa sangat terhormat diundang dan saya dengan segala senang hati menyebarkan juga apa yang saya ketahui kepada Anda sekalian dalam rangka menguatkan iman kita, bukan dalam rangka membuat Anda jadi pusing, tapi lebih lebih beriman justru.
Oke, baik. Bapak Ibu yang kalau memang penasaran dengan perjanjian lama, Pak Gerits ini banyak sekali menulis buku-buku tentang perjanjian lama. Memang ada bahasa-bahasa ataupun juga istilah-istilah yang perlu kita dalami bersama. Ya, tapi kalau Bapak Ibu tertarik, silakan ada buku-buku yang ditulis oleh Pak Gerits, diterbitkan di BPK dan juga penerbit-penerbit lainnya. Saya lupa. BPK tapi banyaknya. Dan di Canisius, tapi Canisius di Jogja. Iya, Canisius di Jogja. Jauh dari Jakarta, tapi ya BPK aja lah. BPK aja lah. Kalau pengen yang cari Canisius di Obor berarti ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Bolehkah kita membuka kamera untuk kita foto bersama Bapak Ibu sekalian? Yuk, kita buka kamera yuk. Wah, terima kasih juga untuk yang hadir. Boleh bertahan mendalami firman dan juga Alkitab. Ya. Nanti kalau memang ada hal yang ingin dikulik, Pak, kita mau bahas ini, nanti silakan sampaikan saja di grup Gemas, biar itu menjadi bahan bagi kita untuk mendalaminya. Oke, siap ya. Mana sini? Oh, ini dia. Oke, sudah semua? Oh, masih ada yang belum. Ada yang mau ditunggu untuk buka kamera? Ibu Win belum. Oh iya, Bu Win belum nih, Bu. Nanti nggak dapet apa tadi mudar ya bahasanya Pak Iha ya. Ntar saksangnya nggak pakai mudar jadinya hambar. Oke, baik ya, siap ya. Pak Iha boleh majuin dikit. Nah, tadi. Oke. Sip. 3, 2, 1. Oke, tahan. Iya, mantap. Sip. Terima kasih. Kalau begitu kita akan tutup dalam doa. Minta tolong kesediaan siapa ya? Jeng. Siapa yang harus berdoa? Pak Joni deh. Jadi inisiator Gemas tuh sebenarnya dari Penatua Joni ini, Pak, gitu ya. Dan kemudian jadi ini apa? Sebenarnya masih banyak di angkatan ini tuh ada sekitar berapa ratus? Woi, berapa ratus lagi. Ada sekitar 74 partisipan yang ikut, Pak. Tapi di sini bagus sekali. Gitu. Silakan Pak Joni. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Bapak untuk acara malam ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Biarlah Engkau terus memberikan kami hikmat pengetahuan sehingga kami dapat memahami firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gerit yang telah hadir di tempat ini juga memberikan pencerahan kepada kami. Biarlah Engkau terus memberkati dia, Engkau terus memperlengkapi dia sehingga dapat menjadi berkat juga untuk pengetahuan Alkitab dimanapun ia mengajar. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin kami, anggota Gemas, Engkau pimpin kami semua yang hadir di tempat ini, sertai kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau terus menuntun kami, dan biarlah kami terus memegang firman-Mu, memegang janji-Mu, memegang perintah-Mu, sehingga kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga untuk Engkau berikan kerendahan hati dalam belajar firman-Mu, sehingga kami tetap dapat belajar, dan biarlah hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk hal ini recordingnya akan diupload di YouTube Bintama. Ya, jadi kalau mungkin ada yang lupa-lupa, silakan ditonton kembali ya. Materi nanti juga boleh kami bagikan ya Pak Gerits ya. Oh, silakan, monggo. Iya, baik.